Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini kalau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kalau ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri, namanya anak baik. Rukin itu anak baik, karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar, namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina, yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi di lemah baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak, jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno, satu aku ra roh, jadi aku tetap sering pidato. Lah iya, macam-macam. Nggak gini terus kalau terangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe contoh. Lah kowe modal opo? Kudu apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya iku pegawai PNS kan bulan digaji, paham ya? Guru aja dikit. Lha iku nak wonge rokan Gus cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo bayar. Kalau ditodok, soleh, berdina nih musola di masjid, tapi tak belajar. Nah, jadi nyulayani kan? Pembeli yang tidak baik. Pulang kan saya proses. Wong itu gua makan wong soleh. Jadi kamar si wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan.
Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong.